سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والفائدة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang kelima. An Ummil Mu'minina Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita akan bahas sedikit demi sedikit hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah. Kenapa Sayyidah Aisyah ini dijuluki Ummul Mukminin? Apa artinya Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah termasuk istri-istrinya Nabi. Dan ini dikuatkan dengan satu ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Sedangkan istri-istri Nabi itu adalah ibu dari orang-orang mukmin. Jadi Sayyidah Aisyah itu dijuluki Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Salah satu penyebabnya seorang ibu itu tidak boleh dinikahi sama anaknya. Seperti itu. Jadi istrinya Nabi setelah Nabi wafat tidak ada yang menikahi satu pun, tidak ada. Karena Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Di mana kita juga tidak boleh untuk menikahi ibu kita sendiri. Dengan ibu kita semuanya ini adalah istri-istri Nabi, itu termasuk ibu-ibu kita yang gimana kita tidak boleh untuk menikahi mereka semua. Sayyidah Aisyah ini kunyahnya adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Sayyidah Aisyah ini tidak punya putra, tidak punya anak. Kenapa kok dijuluki Ummu Abdillah? Karena Sayyidah Aisyah ini punya saudara yang namanya Asma. Sedangkan Asma ini punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini tidak lain adalah keponakannya Sayyidah Aisyah. Begitu sangat dekat dengan Sayyidah Aisyah sehingga kemudian Sayyidah Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal itu Abdullah bukan anaknya, tapi anak dari saudaranya atau keponakannya. Di dalam masyarakat kita sudah sering seperti itu, namanya kunyah itu. Misalkan seorang ayah seringkali dipanggil dengan nama, bukan namanya sendiri, tapi nama anak pertamanya. Itu namanya kunyah. Misalkan anak pertamanya namanya Ahmad, biasanya sering dipanggil Pak Ahmad. Padahal namanya bukan Ahmad. Yang sering dipanggil adalah nama anaknya yang pertama. Itu namanya kunyah namanya. Dan banyak kemarin itu. Abu Abdurrahman, itu salah satu kunyahnya. Abdullah bin Mas'ud. Ada Abu Abdurrahman, juga namanya Abdullah bin Umar, itu namanya kunyah. Dan Sayyidah Aisyah ini termasuk istri yang paling dicintai Nabi setelah Sayyidah Khadijah. Jadi istri Nabi yang paling afdol itu yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Dan beliau tidak menikah dengan siapapun pada saat beliau beristri Sayyidah Khadijah. Jadi istri Nabi memang banyak. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Tapi Rasulullah pada saat mempunyai istri Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak menikah. Cuma itu saja istrinya. Baru setelah kemudian Sayyidah Khadijah wafat, baru kemudian Rasulullah menikah dan menikah. Dan semua istri Nabi itu semuanya dinikahi
dalam keadaan janda. Hanya satu yang dinikahi Nabi dalam keadaan tidak janda, dalam keadaan perawan, yaitu Sayyidah Aisyah. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa istri-istri Nabi yang paling afdol itu menempati urutan pertama adalah Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahash, kemudian Sayyidah Hafsah, dan setelah itu istri-istri Nabi yang lain. Bagaimana ceritanya kok bisa Nabi itu bertemu dengan Sayyidah Aisyah? Pada saat Rasulullah itu ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah, Rasulullah merasa susah, Rasulullah merasa sedih. Ini termasuk kisah cintanya Rasulullah yang sangat dahsyat kepada Sayyidah Khadijah. Sampai di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Khadijah ini kan orang yang kaya raya, saudagar kaya raya, yang termasuk deretan orang yang terkaya pada saat itu di Mekah itu. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah, termasuk orang yang kaya, Sayyidah Khadijah. Dan beliau bukan cuma sekedar kaya, tapi menggunakan kekayaannya untuk membantu perjuangan dan dakwah Rasulullah. Sehingga kemudian ketika beliau Sayyidah Khadijah itu di detik-detik terakhir wafatnya itu, beliau berpesan kepada suaminya yaitu Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah ini aku tidak bisa membantu dakwahmu dengan hartaku," kata Sayyidah Khadijah. "Nanti kalau seandainya aku sudah wafat, sudah mati, setelah itu aku sudah menjadi tulang, juallah tulangku dan gunakan untuk engkau berdakwah menegakkan agama Allah." Saking setianya Sayyidah Khadijah, sampai setelah beliau itu wafat, seandainya beliau masih ada kemungkinan untuk bisa membantu Rasulullah, suruh jual tulang-tulangnya Sayyidah Khadijah. Orang sekarang kasih setia apapun, tidak kira seperti itu. Tidak kira. Kalau sudah mati ya mati. Awal mula kenapa Rasulullah bisa kenal dengan Sayyidah Aisyah? Pada saat Sayyidah Khadijah sudah wafat, Rasulullah bersedih, Rasulullah susah, Rasulullah juga manusia. Ketika ditinggal wafat istrinya, ketika ditinggal wafat kekasihnya, ketika ditinggal wafat keluarganya, ya pasti bersedih. Rasulullah juga manusia. Bersedih itu boleh. Yang tidak boleh itu menangis, kemudian dia tidak terima terhadap ketentuan Allah. Kalau bersedih, menangis itu manusiawi. Kita tuh biasa, boleh seperti itu. Ditinggal wafat siapa, boleh. Ada yang kecelakaan, kita nangis, boleh. Manusiawi. Air mata manusiawi seperti itu. Yang tidak boleh itu, hati kita tidak terima terhadap ketentuan Allah. Karena bagaimanapun semua sudah ada caratannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau cuma menangis, ya boleh-boleh saja. Pada saat beliau Rasulullah SAW bersedih, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk menghibur Nabi. Karena namanya manusia juga butuh pasangan. Pada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi, kepada Rasulullah, malaikat Jibril bawa kertas seperti ini. Disodorkan kepada Rasulullah. Apa isi kertas itu? Ternyata kertasnya itu ada gambar seorang perempuan. Ada gambar seorang perempuan. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam." Wahai Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Allah kirim salam kepadamu. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, Allah kirim salam kepadamu, sesungguhnya Allah akan menikahkan engkau dengan gambar yang ada di kertas ini. Gambar yang ada di kertas ini. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak tahu ini gambarnya siapa. Gambar yang ada di kertas ini. Rasulullah akan menikah dengan gambar yang ada di kertas ini. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Menyampaikan salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah setelah ini akan menikahkanmu
dengan gambar ini yang ada di langit, nanti kamu tinggal mencari yang ada di bumi. Seandainya kita seperti itu enak ya. Sudah dikasih gambarnya, nanti tinggal cari kita itu. Dia alamatnya di mana, orang tuanya siapa, nomor WA-nya berapa. Kemudian Rasulullah berkata, ini ada di mana orang ini? Rasulullah kan juga bingung gini, nyarinya. Dunia itu luas. Dunia itu luas. Ini ada di mana? Perempuan yang ada di gambar kertas ini ada di mana? Kemudian dijawab, ini adalah namanya Aisyah. Dia ada di Mekah, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijawab seperti itu. Engkau sekarang dinikahkan oleh Allah di langit dengan ini, dan nanti engkau akan diperintahkan oleh Allah untuk menikah di bumi. Akhirnya dicari sama Rasulullah itu, sesuai dengan gambarnya itu. Dicari di Mekah, di sana ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apakah engkau punya anak gadis, anak perempuan yang gambarnya, yang wajahnya mirip dengan gambar ini? Iya, namanya Aisyah. Namanya Aisyah. Allah sudah menikahkan aku dengan putrimu di langit. Sekarang Allah memerintahkan aku untuk menikahkan putrimu denganku di sini, di bumi. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, innaha shaghirah la tasluhu laka. Ya Rasulullah, anakku masih kecil, tidak pantas untuk engkau. Apa jawaban Rasulullah? Lau lam takun sholihatan lama zawajani Allah Ta'ala biha. Jika bukan karena Sayyidah Aisyah, bukan karena wanita yang sholihah, pasti Allah tidak akan menikahkanku dengan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah adalah wanita yang sholihah, karenanya Allah menikahkanku dengan Sayyidah Aisyah. Sekarang tinggal pernikahan, engkau menikahkan putrimu dengan aku. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengakati putrinya dan kemudian menikah dengan Rasulullah. Ini awal mula kenalnya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Enak kalau kayak gitu ya. Kalau sekarang mungkin bukan dari langit itu jodohnya, dikasih fotonya tapi dari orang, itu pun kadang tidak jadi. Kasih fotonya, cari ini foto ini, orang hilang apa? Dalam satu keterangan disebutkan bahwa inna awwal hubbin waqa'a fil Islam hubbun nabi laha. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa kisah cinta pertama kali yang ada di dalam Islam adalah kisah cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini seorang perempuan yang begitu sangat cerdas, begitu sangat pintar, dan begitu sangat berwibawa, dan sangat aktivis. Dan beliau ini orang yang benar-benar solehah. Karenanya tadi itu Rasulullah menjawab, seandainya bukan karena Sayyidah Aisyah bukan orang yang soleh, maka Allah tidak akan menikahkanku dengan Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah ini orang yang suka berpuasa. Puasa, apalagi setelah ditinggal Rasulullah, puasa terus, puasa. Dan beliau termasuk orang yang dermawan. Pernah suatu ketika dikasih uang ratusan ribu pada saat itu dari Muawiyah, dan juga pernah dikirimkan uang dari Abdullah bin Zubair dari keponakannya dengan jumlah yang sangat banyak. Apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Bukan digunakan sendiri, tapi dibagikan kepada orang-orang lain. Kalau pagi puasa, kalau malam beliau itu sholat malam. Kemudian ada yang tanya, ketika dikasih uang sebanyak itu kemudian tidak tersisa, ada yang tanya, apa kamu tidak menyisakan sedikit saja untuk membeli daging? Apa jawaban Sayyidah Aisyah?
lau dzakartu la fa'altu. Jika aku ingat pasti akan aku lakukan. Berarti beliau tidak ingat. Saking dermawannya beliau itu. Dan beliau termasuk salah seorang istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau meriwayatkan 1110 hadis. 1210 hadis. Itu Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah ini pada saat dilamar oleh Rasulullah, beliau berumur kira-kira 6 sampai 7 tahun di Mekah. Lalu kemudian setelah itu beliau diajak pindah ke Madinah pada saat usia 9 tahun. Dan Sayyidah Aisyah ini panggilan lainnya dari Sayyidah Aisyah yaitu Humairah. Apa Humairah itu? Orang yang pipinya kemerah-merahan. Ketika terkena sinar matahari itu pipinya Sayyidah Aisyah kemerah-merahan, bagus. Dan Sayyidah Aisyah begitu sangat cantik sekali. Tidak ada yang menandingi kecantikan Sayyidah Aisyah orang sekarang. Mau artis, mau siapa, tidak ada. Dan Sayyidah Aisyah ini orang yang begitu sangat setia dan orang yang begitu sangat romantis kepada Rasulullah. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah itu kalau makan atau kalau minum itu Rasulullah memerintahkan untuk Sayyidah Aisyah minum terlebih dahulu, diminum dengan gelas. Setelah itu kemudian Rasulullah meminum di bekas minumannya Sayyidah Aisyah, di mulutnya yang diletakkan di situ Rasulullah juga minum di situ. Dan kadang-kadang Rasulullah ini juga mandi bareng dengan Sayyidah Aisyah. Tapi mandinya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu tidak saling melihat aurat satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang niru mandinya saja. Tidak melihat Rasulullah, tidak melihat auratnya, baik aurat yang atas maupun aurat yang bawah. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi seorang suami ketika melihat auratnya istrinya yang bawah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan Sayyidah Aisyah di akhir-akhir detik wafatnya Rasulullah, beliau Sayyidah Aisyah ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil siwak. Mengambil siwak. Buat apa? Rasulullah itu sangat mencintai siwak. Kemudian Sayyidah Aisyah diutus, coba cari siwak. Kemudian dicari siwak dan ketemu. Setelah itu siwak itu kan kalau lama dari dipakai itu kan dia agak kering. Ini dibasahi dengan mulutnya Sayyidah Aisyah sambil digigit-gigit sedikit. Yaitu kemudian dikasihkan kepada Rasulullah dan digunakan untuk bersiwak di detik-detik terakhirnya Rasulullah. Jadi air liur yang terakhir kali nempel ke mulut Rasulullah adalah air liurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Sayyidah Aisyah, beliau itu ditinggal wafat Rasulullah, kemudian beliau umurnya Sayyidah Aisyah 66 tahun. Umurnya Sayyidah Aisyah itu 66 tahun. Dan pada saat Rasulullah wafat itu meninggalkan beberapa istri. Tapi ketika Rasulullah ini masih hidup, yang meninggal adalah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Setelah itu Rasulullah wafat dan masih tersisa istri-istri yang lain. Itu tentang Sayyidah Aisyah yang begitu sangat cerdas dan bahkan orang yang sangat alim pada saat itu, menjadi rujukan ketika ada permasalahan agama di antara para sahabat, semuanya rujukannya kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa kemudian Sayyidah Aisyah dinikahkan kepada Rasulullah? Karena beliau sangat cerdas, sangat pemberani, dan orang yang begitu luar biasa untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita itu
Tidak usah niru-niru yang lain yang tidak pantas untuk dijadikan panutan. Niru kok niru artis. Pakaiannya kayak orang tidak punya uang. Masa orang usia 30 tahun pakaiannya di atas lutut? Itu berarti kan dia tidak punya uang untuk beli sampai ke bawah itu. Masa kaos adiknya dipakai? Itu kan mestinya pantasnya buat adiknya itu. Dia pakai sama, kadang pakai sama maknya itu. Kaosan segini. Padahal menutup aurat itu yang paling terpenting itu 2 syaratnya. Bisa menutupi warna kulit dan bisa menutupi lekuk tubuh. Karena banyak orang yang memang bisa menutupi warna kulit. Katanya menutup aurat, tapi tidak menutupi lekuk tubuh. Contohnya bagaimana? Orang pakai celana ketat, kemudian pakai kaos panjang, tapi juga ketat, pakai jilbab. Itu kan tertutup semua. Ia ketutup warna kulitnya, lekuk tubuhnya itu masih kelihatan. Jadi masih dinikmati, bisa dinikmati oleh orang lain. Karenanya kenapa di Arab itu banyak yang pakai warna hitam, itu kalau perempuan-perempuan, karena warna hitam paling bisa menutupi warna kulit dibanding warna-warna yang lain. Kalau warna putih misalnya, itu kan kalau kena sinar matahari bisa-bisa nerawang itu. Kalau warna putih, beda dengan warna hitam. Itu tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita langsung masuk kepada pembahasan hadis yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Ini hadis yang begitu sangat penting. Man ahdasa, barang siapa yang buat sesuatu yang baru, fi amrina hada, di dalam urusanku ini, artinya di dalam hal urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak termasuk dari agama itu sendiri, fahuwa raddun, maka seperti itu adalah sesuatu yang tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan agamaku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah tertolak. Yang kita akan bahas ini adalah tentang bid'ah. Bid'ah itu kadang-kadang orang mengartikan bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu pengertian dan definisi yang kurang mencakup dari semua hal. Jadi kadang-kadang orang itu gampang menghukumi kita, kamu itu melakukan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah adalah tersesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang tersesat adalah tempatnya di neraka. Bid'ah itu apa? Itu yang perlu untuk kita pahami. Bid'ah itu apa? Satu contoh ini, tahlilan misalnya. Pada masa Rasulullah pernah tidak ada tahlilan? Kira-kira tidak ada. Sebagian kelompok di sekitar kita mengatakan tahlilan itu bid'ah karena tidak dicontohkan Rasulullah. Maka yang bid'ah itu sesat. Berarti orang tahlilan sesat. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat dia wajib masuk neraka. Berarti orang yang tahlilan masuk neraka. Bukan seperti itu. Karena Rasulullah tidak mencontohkan itu, Rasulullah tidak melakukan itu, ada beberapa faktor. Bukan kemudian Rasulullah harus mencontohkan semua. Hidupnya Rasulullah pendek umurnya, hanya 63 tahun. Masa disuruh mencontohkan semuanya? Rasulullah tidak melakukan sesuatu, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena beliau tidak terbiasa. Contoh, pada suatu ketika
Rasulullah ini disuguhi daging namanya daging dhab. Daging dhab ini daging semacam biawak. Mirip-mirip kayak apa ya biawak itu? Mirip-mirip kayak buaya, tapi bukan buaya. Nah, itu seperti itu disuguhi daging dhab. Kemudian Rasulullah mau ngambil daging dhab itu, disuguhi oleh salah seorang sahabat. Kemudian ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu dhab." Sesungguhnya itu adalah daging semacam biawak. Akhirnya Rasulullah tidak jadi ngambil. Dikira mungkin daging onta atau daging kambing atau daging yang lain. Rasulullah tidak jadi ngambil. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Aharamun huwa?" Apakah itu haram? Rasulullah menjawab, "Tidak. Akan tapi aku tidak terbiasa untuk makan daging itu." Berarti kan Rasulullah tidak mencontohkan haram, enggak kan? Enggak. Jadi jangan asal kemudian ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah, haram, bid'ah, sesat gundulmu itu. Yang pertama itu karena biasanya Rasulullah tidak terbiasa. Itu yang pertama. Bisa jadi Rasulullah tidak mencontohkan, tidak melakukan karena beliau lupa. Rasulullah juga manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyar lakinnahu kaliyakuti bainal hajar. Rasulullah itu memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Tapi Rasulullah itu seperti mutiara ya, di antara bebatuan. Bisa jadi Rasulullah tidak mencontohkan itu karena beliau lupa. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat. Kemudian beliau lupa tentang rakaatnya. Tiba-tiba beliau sholat misalnya yang asalnya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Akhirnya setelah salam, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ini ada sesuatu yang baru wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Unsi kamatun sauna. Aku juga bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa maka ingatkanlah. Jadi itu Rasulullah pernah sholat tidak sesuai dengan aturannya. Yang mestinya misalnya sholatnya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Berarti kan ini tidak dicontohkan seperti itu. Tidak sesuai dengan aturan. Tapi Rasulullah itu faktornya adalah lupa. Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Tapi beliau bisa jadi lupa seperti itu. Itu faktor yang kedua. Bisa jadi Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu karena khawatir diwajibkan. Khawatir diwajibkan. Satu contoh. Rasulullah pada bulan Ramadan keluar dari rumahnya, kemudian melakukan sholat malam. Artinya sholat tarawih di masjid. Kemudian para sahabat bermakmum kepada Rasulullah. Semakin hari semakin banyak. Hanya Rasulullah tidak keluar dari rumahnya dan sholat di rumah. Ini kan berarti Rasulullah tidak sholat di masjid setelah itu berjamaah. Oh, berarti sekarang sholat tarawih itu kan tidak sesuai dengan dicontohkan Rasulullah. Kan ya? Rasulullah sholat tarawihnya setelah itu kan di rumah. Kenapa di rumah? Khawatir nanti sholat tarawih yang asalnya itu sunnah menjadi wajib. Kasihan kepada kita sebagai umatnya. Coba seandainya sholat tarawih itu wajib, berapa banyak orang yang dosa? Coba, apalagi pada 10 terakhir bulan Ramadan, pesertanya cuma bisa dihitung. Tapi Allah itu Rasulullah begitu sayang dan perhatian kepada umatnya, sehingga kemudian beliau sholat di rumah. Khawatir diwajibkan. Kalau seandainya sholat tarawih wajib itu kan repot itu. Kalau tidak sholat, dosa. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melihat pemandangan seperti itu. Setelah Rasulullah sholat di rumah, ada sekelompok orang yang sholat di pojok, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Jadi tidak jadi satu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab punya inisiatif untuk mengumpulkan dengan satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab ini ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam sholat tarawih. Sehingga semua sahabat yang lain, semua jamaah ini jadi satu berjamaah yang diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ni'matul bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih. Sayyidina Umar ini orang yang alim, orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah merintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Itu kan berarti yang bid'ah. Kan bid'ah berarti. Tapi itu diperbolehkan. Nanti akan kita bahas bid'ah yang sesat yang bagaimana. Jadi Rasulullah bisa jadi tidak melakukan sesuatu, tidak mencontohkan sesuatu, khawatir diwajibkan kepada umatnya. Contoh yang lain, bisa jadi Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu karena tidak pernah terbersit, tidak pernah terpikir di benak beliau. Contoh, Rasulullah dulu itu ketika berkhutbah, beliau menyandar ke pelepah kurma sambil pegang tongkat, seperti itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ahli bangunan usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau aku buatkan mimbar biar enak nanti buat istirahat, bisa khutbah sambil berdiri, bisa khutbah sambil duduk. Kalau yang pakai menyandar di pelepah kurma itu kan cuma bisa berdiri. Hanya kemudian Rasulullah menyetujui apa yang diutarakan oleh salah seorang sahabat yang ahli untuk membuat bangunan itu. Berarti kan ini sesuatu yang baru, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mencontohkan? Karena Rasulullah tidak pernah terpikir mau buat seperti itu. Namanya Rasulullah juga manusia biasa. Jadi tidak setiap sesuatu yang baru kemudian dikatakan bid'ah. Yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada sandaran dari Al-Quran dan hadis. Kalau sesuatu itu ada sandaran dari Al-Quran dan hadis, maka itu memang bid'ah secara bahasa, tapi tidak termasuk bid'ah yang sesat, tidak termasuk bid'ah yang kemudian wajib masuk neraka. Ya memang bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru itu bid'ah. Yang baru semuanya baru bid'ah. Tapi yang dimaksud Rasulullah bid'ah yang sesat itu yang bagaimana? Bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada sandaran dari Al-Quran maupun hadis. Kita bahas sekarang. Tahlilan misalnya. Baru apa bukan baru? Baru. Pernah dicontohkan Rasulullah atau bukan? Nah pernah. Bid'ah apa bukan bid'ah? Bid'ah. Sesat apa tidak sesat? Kenapa kok tidak sesat? Jadi gini, sebelum menghukumi sesuatu kita harus tahu ruang lingkup dari sesuatu itu. Jadi jangan kemudian asal kita mengatakan itu bid'ah tapi kita tidak tahu tahlilan itu apa. Tahlilan itu kan isinya tahlilan itu salah satunya baca Quran, ada kan? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Baca zikir ada? Ada, subhanallah, la ilaha illallah. Ada lagi apa namanya? Astaghfirullah. Boleh apa tidak boleh berzikir? Boleh. Berkumpul untuk bersilaturahim, boleh apa tidak boleh? Boleh. Berdoa, boleh apa tidak boleh? Boleh. Berarti walaupun secara apa namanya bentuknya tahlilan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak bisa dikatakan sesat. Contoh seperti ini, gambaran yang paling simpel seperti ini. Dulu pernah ada martabak atau enggak? Tidak ada. Berarti martabak haram ya? Tidak. Kenapa kok tidak haram? Karena isi dari martabak sendiri itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah ada pada zaman dahulu. Air hukumnya apa? Halal. Tepung hukumnya apa? Halal. Garam hukumnya apa? Halal. Telur? Halal. Berarti martabak halal. Tahlilan juga seperti itu. Itu hanya urusan konsepnya seperti apa, itu modelnya seperti apa.
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ya tidak kemudian dikatakan bid'ah yang sesat. Jadi kata kuncinya itu bisa dikatakan bid'ah dan bid'ah itu sesat ketika sesuatu yang baru itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh yang lain, Maulid Nabi. Pernahkah Nabi merayakan perayaan Maulid Nabi dengan cara seperti yang sekarang ini? Tidak pernah. Cara Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara apa? Dengan berpuasa. Berarti ini kan tidak dicontohkan Nabi. Sesuatu yang baru, tidak pernah dicontohkan Nabi. Bid'ah, sesat, wajib masuk neraka. Tidak. Kita lihat dulu isi dari Maulid Nabi apa. Pertama, ada di situ membaca Al-Quran pasti ada. Berzikir pasti ada. Berkumpul di satu masjid ada biasanya. Menyampaikan ilmu ada. Berdoa ada. Apalagi membaca yang paling penting membaca sholawat juga ada. Dan semua diperbolehkan. Dan mengenal lebih dekat kepribadian Rasulullah. Semuanya tidak ada yang dilarang. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi Maulid Nabi hukumnya boleh, bukan bid'ah. Kemudian ketika misalnya ada pertanyaan, tapi itu acara peringatan Maulid Nabi campur antara laki-laki dengan perempuan. Ya jangan dicampur adukkan. Maulid Nabi hukumnya sendiri. Percampuran antara laki-laki dan perempuan punya hukum sendiri. Jangan dicampur adukkan kemudian menghukumi Maulid Nabi adalah bid'ah. Maulid Nabi adalah haram. Ya jangan. Ini ada hukum sendiri Maulid Nabi secara asalnya boleh. Urusan pencampurannya itu hukum lain itu. Jangan dikait-kaitkan dengan Maulid Nabi. Jadi seperti itu. Itu tentang sesuatu yang baru, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi bid'ah itu ada dua pembagian sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab tersebut bahwa bid'ah itu ada yang tersesat, ada yang tidak tersesat. Bid'ah yang sesat itu adalah ma'ahdasa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an. Sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau perkataan para sahabat atau ijma' para ulama. Baru itu bisa dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat adalah di neraka. Tapi kebalikannya, wa ma ahdasa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalik fa huwa muhdatsatun ghairu madhmumah. Sesuatu yang baru dari kebaikan-kebaikan yang tidak bertentangan dari semua itu, dari Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat atau ijma atau yang lain, maka itu adalah sesuatu yang baru yang tidak sesat, yang tidak tercela. Banyak sesuatu yang baru itu, tapi tidak sesat. Contohnya Al-Quran. Al-Quran dulu itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Siapa yang pertama kali ngasih harokat sama titik? Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti kan baru. Kalau mereka tetap ngotot, kelompok yang sebelah itu, bahwa sesuatu yang baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah adalah bid'ah, tidak usah baca Quran seperti yang Quran yang tersebar sekarang ini. Itu baru itu. Kalau pengen baca Quran yang tidak ada titiknya, yang tidak ada harokatnya. Mau kita baca Quran tidak ada harokatnya saja bingung, baca kitab tidak ada harokatnya saja bingung. Apalagi tidak ada harokatnya sama titiknya. Ya apa itu? Jadi secara umum bid'ah itu kadang terbagi menjadi beberapa pembagian. Bid'ah itu ada yang bid'ah wajib, ada bid'ah itu yang kemudian sunnah, ada yang bid'ah mubah, ada yang bid'ah itu makruh. Tambah bingung lagi nanti mereka itu. Kok ada pembagian bid'ah yang sebegitu banyaknya? Bid'ah yang wajib itu apa? Sesuatu yang baru. Yang wajib itu apa? Seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof. Kenapa kok wajib? Karena orang tidak akan mengerti tentang agama Islam kalau dia tidak paham nahwu
sorof. Tidak bisa baca kitab kalau tidak bisa tahu nahwu sorof. Padahal dulu belum ada. Nahwu sorof itu tidak ada. Tidak ada. Bid'ah. Iya bid'ah. Tapi bukan dolalah. Bukan yang tersesat. Ada juga bid'ah itu yang diharamkan. Seperti bid'ah dari kelompok Jabariyah atau Murji'ah. Kelompok-kelompok yang sesat. Ada juga bid'ah itu yang mandubah. Yang disunahkan. Seperti apa? Membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Dulu ada pada masa Rasulullah. Pondok. Ada pondok pada masa Rasulullah? Tidak ada. Sekolah? Tidak ada. PBQ? Tidak ada. Diniyah? Tidak ada. Bid'ah kan? Kadang mereka juga bangun perguruan tinggi. Di Jember itu ada. Perguruan tinggi kan? Pernah dicontohkan Rasulullah? Tidak pernah. Mereka ketika memberikan tausiah juga menggunakan sesuatu yang baru banyak. Pakai mikrofon, oh ini berarti bid'ah, pakai HP direkam. Dulu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Jangan terlalu sempit untuk mengartikan sesuatu yang baru, yang bid'ah. Kemudian ada bid'ah itu yang makruh. Seperti menghiasi masjid dengan tulisan-tulisan itu makruh itu. Jadi masjid ada tulisan-tulisannya itu makruh. Ada kaligrafi seperti itu makruh hukumnya. Ada bid'ah yang mubah, yang diperbolehkan. Seperti makan-makan yang kita itu suka, makan sate, makan gulai, makan rawon, itu bid'ah juga itu. Tapi tidak dolalah. Oh berarti makan gulai sesat. Oh, tutup semua itu nanti warungnya itu. Itu bid'ah yang mubah, yang diperbolehkan. Makan yang enak-enak itu. Minum es degan, es kopior, es oyen, es jus itu. Itu bid'ah yang tidak tersesat itu. Kalau tersesat tidak ada orang jualan nanti itu. Kalau perlu nanti naik hajinya tidak usah pakai pesawat. Pakai onta aja. Kalau tidak mau pakai onta, ya ontanya dinaikkan pesawat gitu. Biar tidak melakukan sesuatu yang bid'ah. Jadi kita itu jangan gampang terpengaruh dengan orang yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Karena sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah bukan berarti kemudian dihukumi haram, bukan kemudian dihukumi tidak boleh, bukan kemudian dihukumi sesat. Karena ada beberapa faktor yang tadi disebutkan dan masih ada banyak faktor-faktor yang lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sebenarnya pembahasan bid'ah ini cukup panjang. Cuma ini pembahasan sekilas saja. Ini kalau dibahas secara mendetail tidak cukup 1 kali pertemuan. Bisa 1 bulan bisa. Karena khusus membahas bid'ah ini cukup panjang. Tapi ini cuma dibahas sebagian saja. Yang penting kita ada gambaran untuk menentukan apa itu bid'ah dan bid'ah yang bagaimana yang sesat, biar kita tahu. Kadang mereka, kelompok mereka itu, kita tidak boleh ziarah kubur. Kenapa kau tidak boleh? Karena minta kepada orang yang sudah mati. Berarti kan mereka tidak tanya dulu. Ziarah kubur itu mereka minta kepada orang yang mati apa minta kepada Allah? Kan gitu. Ketika menghukumi sesuatu harus tahu dulu itu. Sesuatu yang mau dihukumi itu. Contoh misalnya saya bawa misalkan kotak, yang bentuknya kotak ada tulisan angka-angkanya seperti itu. Kemudian orang yang tidak tahu, oh itu HP ya? Padahal bukan HP, mainan. Harus dicari tahu dulu itu apa sebenarnya. Kalau memang kita ziarah kubur, memang murni minta kepada orang yang mati, memang benar-benar tidak boleh. Tapi kita itu kan minta kepada Allah untuk mendoakan orang yang mati. Seperti itu. Bukan minta kepada orang mati. Kita tidak pernah minta kepada orang mati. Bahkan mereka ada yang mengatakan itu penyembah kubur katanya. Kita itu dikatakan sebagai penyembah kubur. Kita tidak pernah nyembah kubur. Ngapain nyembah kubur? Kurang kerjaan. Silakan yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Kita harus yakin amaliyah yang biasa kita lakukan, tahlilan, istighosahan, maulid Nabi, ziarah kubur, kemudian istighosah, macam-macam seperti itu, peringatan Isra Mi'raj,
peringatan tahun baru tidak usah khawatir. Semua sudah ada sandaran dari Al-Quran maupun hadis. Itu semua dari ajaran para ulama yang tidak asal-asalan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting mintanya tetap kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Kita bertawasul dengan orang-orang soleh. Seperti itu. Karena ketika kita bertawasul dengan orang-orang soleh lebih cepat. Karena dia orang yang dekat dengan Allah. Ibaratnya kita mau minta sesuatu kepada presiden. Tapi kita minta langsung. Kita siapa? Tidak kenal sama presiden. Presiden juga tidak kenal sama kita. Coba kalau kita melalui perantara, misalkan lewat menteri atau lewat anaknya, gampang. Kenapa? Karena kenal dengan presiden. Itu gambarannya seperti itu. Tetap kita mintanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada wali tersebut, walaupun wali. Tidak boleh. Karena termasuk musyrik. Iya, tidak apa-apa. Tapi kan mintanya tetap kepada Allah. Harus mintanya tetap kepada Allah. Tidak boleh kepada si wali tersebut, walaupun wali yang sangat terkenal. Mintanya tetap kepada Allah. Ud'uni, kata Allah. Berdoalah kepadaku, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada wali atau kepada nabi. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengijabahi doa kalian. Saya kira cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.